Salam semuanya, perkenalkan nama saya Immanuel Dambayanto Nugroho. Saya mengajar di SMA Negeri 27 Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Saya mahasiswa PPG batch ketiga tahun 2025, mahasiswa IAKN Manado. Nomor induk mahasiswa 110038 55184001. Shalom. Mentari pagi bersinar cerah, burung berkicau di dahan jati. Menjadi guru mengajar tiada lelah, menanam ilmu sepanjang hari. Pergi ke ladang menanam padi, pagi berisi tanda berkah. Menjadi guru sejati, tulus berbudi, terus berjuang ikhlas tanpa lelah. Salam semuanya. Shalom. Apa kabar anak-anak? Baik, Pak. Baik, terima kasih sudah siap semua. Ya, sebelum kita mulai pelajaran kita, Bapak ingin lihat kalian rapikan dulu tempatnya. Baik. Dan apa kabarnya? Sakit, tapi kayak apa? Kita doakan supaya dia sembuh ya. Amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran kita siapkan hati kita untuk saat itu. Yang bertugas Bapak persilakan. Kita baca secara bergantian ya teman-teman. Aku dulu baru teman-teman semuanya. Oke. Ibrani 5 ayat 12 sampai 14. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil.
Tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa, yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Oke teman-teman, aku mau tanya nih, apa sih teman-teman yang membedakan? Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih banyak Tuhan, Engkau sudah memberikan perintah-Mu, kehendak-Mu melalui Alkitab untuk kami mengerti. Ampuni kami Tuhan jika sering sekali kami menuruti hawa nafsu kami. Bantu kami Tuhan untuk tidak hanya sekedar mengetahui apa yang Engkau mau, tetapi menaatinya seperti yang Engkau minta. Terima kasih banyak Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, salam semuanya. Ya, terima kasih yang sudah melayani pada pembelajaran kita hari ini. Terima kasih banyak semuanya. Kita beri aplaus dulu teman-teman kita dari Bapak mau bertanya terlebih dahulu untuk kesiapan belajar kita. Oke, bagaimana perasaan hari ini anak-anak? Bapak bukan sama Borneo dari mana ya? Ini paling ganteng di 27. Borneo apa perasaan Borneo? Yang mana perasaan Borneo? Yang mana ya? Yang mana Borneo? Yang mana Borneo? Yang melet Pak. Yang mana? Ini ya? Iya Pak. Tapi tetap asik kan? Iya. Ya. Ini gambar apa? Catur. Yang lain ini gambar apa? Menurut Oscar ini gambar catur. Menurutmu ini gambar apa? Ayo. Catur juga. Gambar apa ini? Hah? Manusia? Melukis. Yang lain? Wajah. Ah, ya itu. Gambar apa ini? Hah? Wajah? Dua orang. Sedang apa warnanya? Gambar dua orang sedang Berbicara Pak. berbicara. Mari. Ya, kaki gajah ada 6. Yang mana? Tunjukkan dia teman-teman. 5. Silakan tepuk tangan kita semua ya. Ya kan? Bukan lagi SMP. Ini SMP atau SMA? SMA. Oleh karena itu harus sadar benar kita sudah dewasa dan kita harus kembangkan semua potensi yang ada pada kita agar kita menjual kedewasaan dalam segala aspek. Nah, apa sih yang menjadi capaian dalam pelajaran kita tentang materi bertumbuh dalam dewasa? Nah, kita baca sama-sama yang bertulisan merah ya, yang menjadi capaian belajar kita. Kita baca sama-sama yang bertulisan merah. 1, 2, 3. Peserta ini memiliki kemampuan pengetahuan keterampilan sosial dan spiritual dalam implementasi kehidupan sehari-hari melalui tahap bertanya, meneliti, mengkritisi, diskusi bagaimana proses bertumbuh menjadi dewasa dan menjadi dewasa yang sesungguhnya sebagai remaja Kristen. Nah, kita buka terlebih dahulu Alkitab kita, kitab Amsal pasal 14 ayat 17. Dan ketemu semuanya? Amsal 14 ayat 17. Kita baca bersama-sama dengan suara yang lantang. 1, 2, 3. Siapa terkasih darah berlaku bodoh, tapi orang yang bijaksana bersama. Ya, jadi ayat ini mengajak kita bahwa ada yang namanya dewasa secara emosi. Dan kemudian kita baca lagi 1 Petrus 5 ayat 7. Sudah dapat Alkitabnya? 1
1 Petrus 5 ayat yang ke-7, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Ya, ayat ini bicara tentang spiritualitas. Jadi firman Tuhan sudah mengingat kita pada pelajaran tahun ini bahwa kita harus dewasa secara spiritualitas. Ya, kematangan dalam spiritualitas mengajarkan kita bahwa kekhawatiran kita, pergumulan kita harus kita serahkan kepada Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang dewasa. Ada 2 pertanyaan yang coba kalian jawab. Nanti Bapak tanya satu persatu sebagai pertanyaan pemantik kita. Yang pertama, mengapa kita perlu mengetahui proses bertumbuh menjadi dewasa? Boleh kalian catat di buku masing-masing. Mengapa kita perlu mengetahui proses bertumbuh menjadi dewasa? Sudah selesai semua kan? Sudah ya? Nomor 1, mengapa perlu mengetahui proses bertumbuh menjadi dewasa? Di sini dijelaskan proses bertumbuh menjadi dewasa. Mengapa kita perlu mengetahuinya? Karena dalam proses menjadi dewasa dalam berbagai segala aspek itu diperlukan fisik, sikap, intelektual yang dewasa dan dewasa secara. Apa lagi ya? Yang nomor 2? Ya, silakan. Oke teman-teman, jadi saya akan menjawab soal nomor 2. Apakah manfaat mengetahui pertumbuhan menjadi dewasa dalam segala aspek perkembangan? Menurut saya manfaatnya yaitu Anda memberikan contoh bentuk-bentuk pertumbuhan hidup yang menunjukkan kedewasaan, ya. Coba berikan contohnya. Orang yang dewasa itu contohnya yang seperti apa sih? Apa contohnya orang yang bertumbuh dewasa? Oke, jadi menurut saya contoh orang untuk bertumbuh dewasa itu yang pertama itu dari fisiknya pasti tinggi dan berat badannya akan bertambah. Lalu yang kedua itu dari cara kematangan berpikir untuk mengambil keputusan juga itu pasti berbeda dari kita yang kecil. Lalu yang terakhir itu yang udah paling pasti ketahuan itu adalah perubahan kasih. Oke, bertepuk tangan untuk yang hidup. Jadi makin bertambah beratnya, makin tambah tingginya, ya kan? Terus makin berhikmat, hati-hati dalam mengambil keputusan, kemudian pubertas. Ya, Bapak yakin anak-anak semua mampu menjelaskan secara baik. Nah, Bapak mulai dari satu pertanyaan. Apakah anak-anak pernah marah? Pernah. Ada di sini yang nggak pernah marah? Hah? Oscar pernah marah nggak? Pernah ya? Kalau marah makanya banyak. Nah, nomor 2, biasanya apa yang membuat anak-anak marah? Hah? Kenapa? Contohnya seperti apa tuh? Contoh kesalnya. Dicuri penanya, dia kan? Lagi semangat. Biasanya nggak semangat belajar. Ini semangat betul mau belajar agama, ya kan? Lagi semangat pena tak ada, ya kan? Itu membuat kesal, ya. Ada lagi contoh yang lain yang bikin kamu marah biasanya? Digangguin teman, ya. Nomor 3. Waktu kamu marah, apa yang kamu lakukan? Kalau tadi Bapak kasih contoh, misalnya Oscar kalau marah dia makan, dia ambil piring, ambil nasi, ambil lauk, ambil sayur, ambil sambal, ambil kerupuk, ambil rendang. Itu cara dia marah. Yang lain mungkin kalau marah apa yang lakukan? Bapak minta kalian buat gambar orang yang lagi marah. Seperti apa sih orang yang lagi marah? Buat, ya. Adi sudah pernah lihat Borneo marah? Kalau
gambar dulu Borneo sedang marah. Nanti Bapak mau lihat gambarnya seperti apa. Sudah sepakatan kita berapa menit membuat gambar? 2 menit ya. Baik, silakan. Baik, sudah 2 menit ya. Kalau ada yang belum selesai bisa dilanjutkan. Bapak mau lihat gambar dari Borneo dulu ya. Ada yang boleh gambar Borneo? Kemarin pamerkan di Shalom. Saya menunjukkan gambar saya yaitu yang seseorang sedang marah. Terima kasih Borneo untuk tangan. Inilah ini kayak gambarnya keren gitu. Bapak nggak tahu sedang apa. Shalom teman-teman. Dari sini aku mau ngejelasin gimana sih ekspresi orang yang sedang marah itu. Nah, jadi gambarku itu terinspirasi dari wajah temanku yang biasanya marah, yaitu Ayu Yoselin namanya. Nah, selamat menyaksikan ya teman-teman. Jadi ini gambarku. Seperti itulah teman-teman ekspresi orang yang sedang marah. Oke, terima kasih tangan ya. Bapak akan menampilkan satu video tentang bertumbuh dewasa. Jadi coba kamu analisa video ini dengan konteks yang ada di materi kita ini ya, bahwa dewasa bermacam-macam jenis emosi, dan ini coba kamu analisa dari video tersebut. Ada 3 tokoh, pemilik toko, anak pemilik toko, juga ada orang yang gangguan jiwa atau orang gila atau apa namanya? ODGJ. Nah, dari ketiga itu, manakah dia memasuki kita bisa sebut ciri-ciri bertumbuh dewasa? Yang mana yang dewasa? Anaknya ya, bapaknya walaupun sudah berumur, ternyata lebih bijak anaknya kasih orang gangguan jiwa tadi makan. Ya, baik, anak-anak, kita akan memasuki diskusi. Namun sebelumnya Bapak akan jelaskan bahwa sangat sederhana dewasa itu ya. Ini Bapak ambil salah satu contohnya, dewasa dalam aspek sosial. Jadi orang yang dewasa secara sosial itu dia bisa berbagi dengan temannya. Ya. Nah, ini salah satu contoh dewasa secara sosial. Sesuatu yang berkaitan dengan interaksi manusia dalam sebuah kelompok atau individu, norma-norma sosial, budaya, institusi, dan sebagainya untuk membangun kehidupan masyarakat yang luas. Anak-anak memilih
sesuai dengan yang kalian mau kembangkan. Kira-kira saya masuk kelompok yang dewasa secara emosi, atau saya kelompok yang dewasa secara intelektual dan sebagainya. Silakan Anda coba bergabung dalam kelompok. Kemudian nanti tugasnya satu, tugasnya anak-anak membuat penjelasan ya dalam bentuk film kartun animasi. Ya, jadi silakan anak-anak membuat film kartun animasi, boleh pakai Plotagon, boleh pakai Canva, boleh pakai apapun. Silakan anak-anak menjelaskannya. Kemudian nanti ada juga yang menjelaskan di depan tentang materi perkembangan aspek tersebut. Mengerti ya? Baik, semuanya sudah selesai. Oke, ada yang selesai, yang belum ya? Ada yang sudah selesai ya? Baik, yang sudah bisa presentasi lebih duluan. Baik, yang sudah selesai silakan maju ke depan. Shalom semuanya. Kami dari kelompok Instar akan mempresentasikan hasil video kami yang bertemakan bertemu dalam aspek emosi. Saya sebenarnya belum bisa membuat kuliah di luar kota seperti teman-teman anak karena pekerjaan ayah juga sedang menurun. Iya Hana, benar kata ayah kamu. Dengan tekad, kesabaran, dan usaha, mimpi kalian itu masih bisa diwujudkan. Kerja keras dan pengorbanan kalian itu bisa membuka jalan baru untuk menuju masa depan. Shalom semuanya. Kami dari kelompok spiritual ingin mentampilkan dari hasil dari Plotagon kami atau animasi kami, dan selamat menikmati teman-teman. Hana, kamu kenal Johan kan? Hana kenal ya. Tuhan tidak dapat menyelesaikan sebuah masalah. Nah, amarah juga adalah sikap yang tidak Tuhan senangi. Jadi, buanglah segala amarah dan kejahatan dan bersikaplah ramah dan sering mengasihi satu sama lain, karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Shalom semuanya. Kami dari kelompok 1 bertumbuh dewasa dalam aspek fisik, kesadaran dan menjaga kesehatan tubuh. Berikut adalah tokoh etikat yang memiliki ciri-ciri fisik seperti Daniel, Yesus, dan Simpson. Ibu, Joyce berangkat ke sekolah dulu ya Bu. Doain Joyce juga ya Bu. Hari ini Joyce akan mengadakan ulang matematika. Tentu Nak. Intelektual adalah kemampuan seseorang untuk berpikir, menalar, memahami, dan menggunakan pengetahuannya demi kebaikan. Terima kasih teman-teman sudah bersama. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih buat penjelasan kita semua. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi, kita sudah akan harus. Anak-anak tadi sudah menjelaskan dewasa secara emosi, dewasa secara spiritual, dewasa secara fisik, dan sebagainya. Nah, anak-anak semua, untuk pertemuan selanjutnya, Bapak minta anak-anak untuk melakukan beberapa analisa, baik itu emosi maupun dalam psikologi, maupun kalian coba mengamati perilaku kedewasaan di lingkungan sekolah, ya. Nah, Bapak coba simpulkan, emosi merupakan suatu anugerah Tuhan yang melekat pada pribadi manusia, termasuk juga kedewasaan kita.
sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan yang telah memberikan kehidupan, maka kita wajib untuk menjaga hidup kita agar menjadi lebih dewasa. Sebagai evaluasi, Bapak minta anak-anak nanti di pertemuan selanjutnya adalah membuat teks drama. Ya, pada pertemuan kita selanjutnya silakan anak-anak membuat teks drama. Ini hanya contoh aja. Ya, contohnya misalnya topiknya badai pasti berlalu, lalu judulnya Ibu, Ayah dan Baru, dan ada tokoh-tokoh dan pengisi suara. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita, Bapak minta anak-anak mengisi beberapa kuis. Ada kuis yang sudah dibagikan. Silakan anak-anak mengisi kuisnya. Lihat di grup WA kita. Oke, Bapak. Isi sekarang, Pak? Iya, sekarang. Baik, kita ke nomor 4. Adakah bagian yang menurutmu paling sulit dalam pelajaran ini? Adakah yang susah dari pelajaran kita hari ini? Tidak. Baik, kalau ada yang paling sulit materi ini, bisa berjumpa dengan Bapak. Nanti kita bisa sama-sama pelajarinya. Silakan kalau yang susah tidak apa-apa. Nanti bisa datang ke ruangan Bapak. Kita akan sama-sama belajar lagi. Baik, sekian dari Bapak. Terima kasih untuk semuanya. Ada sukacita? Ada. Baik, kita akan tutup pembelajaran kita. Silakan, siapa tadi yang bertugas? Baik teman-teman semuanya, kita sudah siap mendengarkan pembelajaran dari Pak Iman. Saatnya kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur kepada Bapak. Bapak, pada siang hari ini kami sudah selesai belajar agama Bapak. Perhatikan kami di perjalanan Kau, perhatikan kami sampai di rumah Bapak. Bapak, Engkau berkati juga Bapak Iman yang sudah mau mengajari kami Bapak. Engkau berikan dia kesehatan, panjang umur daripada-Mu Bapak. Bapak, kami manusia yang penuh dengan dosa, hapus tengah segala dosa-dosa kami, agar kami melayani tersebut sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus yang baik, ini selalu dengan-Mu, haleluya, amin. Amin. Baik, terima kasih semuanya. Sampai bertemu lagi. Shalom.